Silakan Pak Weli. Atau kami langsung mulai? Sudah siap semua, Pak. Silakan Pak, dimulai kelasnya, Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak Weli yang baik. Pak Weli ini sudah baik, ganteng lagi. Wah, rajin lagi menabung. Baik, terima kasih. Selamat siang, saudara-saudara. Halo. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Halo. 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 Hai. 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 Halo. Halo. Jika disapa dengan halo, jawablah dengan hai. Jika disapa dengan hai, jawablah dengan halo. Itulah kita di diklat ini. Halo. Hai. 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 Halo. Halo, 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 hai. Hai, halo. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Halo, halo, hai, hai, hai. Halo, halo, hai, hai. Hai. Masa ada yang bilang mulai dari awal, hai, 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 hai. Konsentrasi. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Senang bertemu dengan Anda 10 orang putra-putri bangsa terbaik. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita kembali bertemu dan bisa tersenyum bersama-sama. Tidak semua orang bisa bangun tidur lalu bisa tersenyum. Tidak semua. Walaupun dia sehat, belum semua orang memiliki hak untuk tersenyum. Tetapi bagi kita 10 orang sekarang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa ada hak kita untuk tersenyum. Suatu nikmat dan karunia yang tidak kita sadari bahwa itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Karena tidak semua orang, Denny, bisa tersenyum. Tetapi kita 11 orang dengan Pak Weli 12 orang bisa kita sama-sama tersenyum. Kita syukuri itu. Mumpung tersenyum itu masih bisa kita laksanakan. Berikan itu kepada orang lain. Senyum itu adalah ibadah yang paling sempurna. Apapun yang Anda lakukan, kita taat dalam gereja, kita taat berdoa dan bernyanyi, kita taat sholat 5 waktu, kita taat semua melaksanakan ibadah kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Lebih sempurna lagi jika kita menyempurnakan ibadah itu dengan senyum. Oleh karena itu jangan orang mencuri ladang pahala, ladang rezeki, ladang menabur kebaikanmu, yaitu mencuri. Jangan duluan orang mencuri. Artinya jangan duluan orang senyum kepada Anda sebelum Anda senyum. Duluanlah Anda selalu memberikan senyum kepada orang, maka orang Anda adalah yang mendapat hal yang sangat baik di sana. Duluan Anda senyum. Itulah yang disebut dengan pelayanan publik. Pelayanan publik tidak susah, tidak ribet, tidak harus mencangkol, menggergaji. Tidak. Pelayanan publik di awal adalah pelayanan publik dengan memberikan senyum. Saya suka senyumnya Denny. Itu pelayan publik yang terbaik. Berikan senyummu kepada orang lain. Kenapa? Karena senyum itu adalah ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Kok senyum ibadah, Pak Mora? Karena setiap yang membuat orang bahagia dan senang itu adalah ibadah. Oleh karena itu ibadah itu memberikan orang bahagia, membuat orang senang, tidak perlu biaya. Kita tidak minta duit Jeffrey tiap hari harus bongkar dompet, bongkar dompet, bongkar dompet. Lalu Franciscus bahagia, tidak. Dengan sebuah senyum dari Mas Jeffrey kepada Ami, Ami sudah merasa bahagia.
dengan senyum dari Denny kepada Suryati Ningsih, sudah ada makna di sana. Kalaupun kamu Denny tidak bisa memiliki Suryati Ningsih secara utuh, berikanlah dia senyum. Suryati Ningsih, I love you Suryati Ningsih. Cinta tidak harus memiliki. Apa yang mau kita lihat di sana? Pelayanan. Kita sekarang masuk di dalam agenda 3. Sebelum agenda 3 ini kita jabarkan satu persatu. Stefanus, Bapak minta dulu Stefanus sebutkan dulu agenda itu terdiri dari mata diklat apa? Ayo Stefanus, please. Untuk agenda untuk materinya sendiri yaitu kedudukan peran ASN dalam NKRI. Ya, untuk materinya. Lanjut. Untuk materinya sendiri yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga whole of government. Oke, keren sekali. Oleh karena itu Stefanus agenda 3 di kolabjar nanti nilainya, jika Anda melihat nilai Anda di bawah 85, japri Bapak, itu salah. Harus di atas 85 nilai Anda Bapak kasih. Antara 85 sampai 100. Oke? Itu janji Pak. Janji Pak Mora. Tapi jangan lupa nomor rekening Pak Mora. Oke, kenapa saya berikan nilai 85 sampai 100? Karena ingat, materi hari ini adalah peran dan kedudukan ASN di agenda 3 dengan mata diklat whole of government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Ada pepatah mengatakan, Reza, persiapan adalah setengah dari pekerjaan. Persiapan adalah setengah pekerjaan. Persiapan itu ditandai dengan mengingat apa yang akan kita kerjakan. Jika masuk ke agenda 3 tetapi tidak tahu apa yang mau kita kerja, apa yang mau kita bahas, itu berarti tidak ada persiapan. Jangan-jangan ada tadi ya di antara yang 10 orang yang nggak tahu. Terserah Pak Moral lah nak ngomong apa nanti. Kati dia lah, pokoknya kita hadir di Zoom. Nak ngomel dia ngomel, nak ngomong apa. Nah, kita dibilang lingo-lingo serah dia lah. Memang kita lingo-lingo bah gitu. Namun persiapan itu ditandai dengan hafal. Ingat akan apa yang akan dikerjakan. Itu persiapan. Jadi persiapan adalah setengah dari pekerjaan. Begitu Anda sudah bersiap-siap menerima pembelajaran ini, 50% Anda sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu mencari 50% lagi adalah dengan mengikuti pembelajaran ini. Stefanus ikut dalam pembelajaran ini, berarti dia berhak mendapat 100. Karena sudah 50% di tangannya tadi, di dalam persiapan, setengah lagi adalah mengikuti pembelajaran. Itu dia. Oke? 3 mata diklat yang akan kita pelajari adalah peran dan kedudukan ASN yang terdiri dari 3, whole of government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Kita mulai dari pelayanan publik. Kita semua menjadi orang-orang pelayan publik. Kita semua ini menjadi pelayan publik. Berbicara mengenai pelayan publik, siapapun yang kita layani, disebut itu di dalam pelayanan publik adalah pelanggan. Pasien yang kita layani itu kita sebut sebagai pelanggan. Murid yang kita layani itu sebagai pelanggan. Masyarakat yang kita layani itu disebut sebagai pelanggan. Jadi siapa yang kita layani adalah pelanggan. Kenapa perlu pelayanan? Siapa yang tahu menjawab? Kenapa perlu pelayanan? Ayo, siapa yang menjawab? Kalau salah nilainya 100, kalau benar nilainya 40. Ayo, silakan. Asep, Pak. Ya, silakan, Asep. Kenapa diperlukan sebuah pelayanan publik? Hal ini karena banyak masyarakat itu memiliki sebuah keperluan, baik masyarakat maupun organisasi lain memiliki sebuah keperluan, sehingga kita sebagai ASN wajib memberikan sebuah pelayanan publik untuk memberikan sebuah keperluan, seperti misalnya kita
menjual jasa atau menjual produk kepada pelanggan seperti itu, Pak. Makanya kita memerlukan sebuah pelayanan publik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun organisasi yang membutuhkan pelayanan kita. Oke, thank you Kang Asep. Kang Asep pagi ini sangat ganteng sekali, berbeda dengan kemarin. Kemarin sedikit lingau-lingau, sekarang Kang Asep ganteng. Alhamdulillah, Pak. Rezeki anak soleh, Pak. Rezeki anak soleh. Nah, Jeffrey, Denny, Emilia berbicara mengenai kenapa ada pelayanan publik. Ini berawal dari, nanti harus semua bisa cerita ya, cerita dongeng. Bapak berdongeng ini harus bisa cerita. Jeffrey harus bisa cerita. Dokter harus bisa bercerita supaya nggak terasa disuntik. Tergantung suntiknya juga ya Jeff ya. Kadang-kadang harus terasa kita disuntik. Kalau semua suntik nggak terasa, aduh kacau lah. Jadi kadang-kadang lihat suntiknya. Harus kadang-kadang bisa terasa. Nah, pelayanan publik berawal dari mana? Manusia tidak akan menjadi manusia tanpa manusia lainnya. Oleh Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah John Politikon, makhluk sosial. Di mana manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki ketergantungan. Sekaya apapun Jeffrey, tidak bisa Jeffrey hidup hanya dirinya sendiri. Tetapi dia harus memiliki hubungan dengan manusia lainnya, barulah dia bisa bertahan hidup. Kenapa harus hidup bermasyarakat? Kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa orang lain. Ia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa orang lain. Orang lainlah yang menyediakan sebagian besar kebutuhan kita. Di mana kebutuhan manusia itu dengan bahasa yang sederhana, dulu kita kenal dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau di dalam Maslow menyatakan kebutuhan itu seperti piramid. Semakin tinggi orang, semakin kebutuhannya semakin tinggi juga. Apa kebutuhan? Siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia menurut hukum Maslow? Masih ada ingat? Ditentukan oleh jenjangnya, oke ya. Nah, di mana manusia itu memiliki kebutuhan. Tanpa manusia lainnya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Oleh karena itu yang menyediakan kebutuhan kita adalah orang lain. Pengen martabak, orang lain yang menyediakan. Pengen mitiau, orang lain yang menyediakan. Pengen rujak cingur, orang lain yang menyediakan. Pengen cendol, orang lain yang menyediakan. Kalau tanpa orang lain, satu saja kepengennya Denny, gak mungkin terus. Pengen cendol, Denny. Denny sendiri mengerjakan. Mulai dari membuat cendol itu, yang hijau itu terbuat dari apa? Yang hijau ya, yang hijau itu, yang licin-licin. Apa tepung ya? Tepung beras, Pak. Tepung beras itu ya. Iya, Pak. Sebelum tepung beras dia dari beras dulu. Sebelum beras dia padi dulu. Sebelum padi dia harus ditanam dulu, disamaikan dulu, dicangkul dulu tanah. Lalu Jeffrey pengen makan cendol. Baru dia ngambil cangkol dulu. Ambil cangkol, nyangkol sawah dulu. Baru disamaikanlah bibit padi. Setelah disamaikan, baru Jeffrey menanam. Setelah ditanam, dipupuk. Jeffrey sendiri memupuknya. Ini hanya karena cendol ini. Setelah dipupuk, dijagain dulu. Supaya burung nggak makan. Setelah itu, matang, dia sabit. Dia potong. Dia panen.
Setelah itu dibawa ke pabrik, diolah menjadi beras. Setelah beras, digiling lagi. Setelah digiling, pulang dia dari penggilingan tepung, jatuh tepungnya ke paret. Karena dia sendiri mengerjakan. Nggak jadilah cendol. Akhirnya dia nanam lagi, nyangkol lagi. Hanya sebuah cendol, cerita cendol. Tetapi dengan adanya orang lain, Fransiskus, pergilah ke tepi jalan. Bahkan lewat dari depan rumah. Ting tong, ting tong, ting tong. Lewat dari depan rumah. Hanya memanggil. Hei, nyet, sini nyet. Tapi menyebutnya pelan supaya nggak dengar penjualnya. Kalau dengar penjualnya, habis kamu digorok Fransiskus. Apa mas? Kata. Oh iya om. Nah, cendolnya om. Padahal tadi manggilnya dari rumah, nyet. Dosamu itu Fransiskus, ya bertobat kau. Jangan lakukan itu kedua kalinya. Bertobatlah. Nah, itulah makna daripada orang lain. Itu masih hanya sebuah cendol. Bagaimana kebutuhan lainnya? Apa kebutuhan primer kita? Sandang, pangan, dan papan. Berpakaian, pakaian, makanan, rumah, meningkat lagi kebutuhan lebih tinggi lagi, sampai kepada kebutuhan hiburan, sampai kepada kebutuhan kepuasan seks, ya. Sudah ada istri 1, mau 2, sudah ada 2, mau 3, sudah ada 3, mau 4, sudah ada 4, mau ceraikan semua, tinggal lagi nggak ada, kembali lagi 1. Itu aja kerja. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Jika hanya Denny hidup di dunia ini, tidak ada orang lain. Kemanalah kau Denny? Monyet pun kau lihat akan cantik sekali. Kau akan mempersunting monyet. Ada manusia. Begitu Denny melihat monyet di pohon, wah, engkaulah cintaku, engkaulah bulanku, engkaulah sayangku. Wahai monyet, tanpa dirimu aku nggak bisa hidup. Peluklah aku nyet, nyet, nyet. Karena apa? Karena hanya satu manusia. Oleh karena itu manusia mementingkan kebutuhan. Nah, itu kebutuhan. Oleh karena itu kebutuhan itu tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Maka kebutuhan itu akan diberikan oleh orang lain. Sehingga ada yang melayani kita dan ada yang dilayani. Demikian juga kebutuhan itu tidak hanya tersedia di pasar semua. Pasar ada menyediakan kebutuhan, ada menyediakan tepung, tetapi ada kebutuhan yang tidak disediakan oleh pasar. Pasar tidak mampu menyediakannya. Maka karena hak dari manusia harus terpenuhi kebutuhannya. Maka kewajiban pemerintah harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, oleh karena itu kalau pasar tidak menyediakannya, maka pemerintah harus bertanggung jawab menyediakannya. Pendidikan tidak ada dijual di pasar. Kesehatan tidak ada dijual di pasar. Masih banyak yang tidak ada dijual di pasar. Oleh karena itu pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan itu. Dibuatlah rumah sakit, dibuatlah puskesmas, dibuatlah sekolah, dibuatlah ini oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jika pasar tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah bertanggung jawab memberikan kebutuhan itu, pelayanan itu. Oleh karena itu, untuk bisa memberikan kebutuhan kepada masyarakat yang tidak didapat di pasar, diangkatlah guru, diangkatlah dokter, diangkatlah tenaga medis. Ada kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan, ASN, kebutuhan itu. Diangkatlah Pak Mora untuk ide suara, untuk bisa ngomong mulai pagi sampai malam. Tidak ada haknya untuk berhenti, harus ngomong. Dan walaupun kreditnya belum lunas, harus bisa mengajar tersenyum. Nah, itu. Walaupun baru tadi pagi, mulai dari tadi malam udah dicuekin istri, dibelakangi, istri menghadap dinding, pergi ke kantor nggak disapa, karena setoran kurang.
Tetapi di depan Jeffrey harus bisa senyum. Itu yang disebut dengan pelayan publik. Karena Umi nggak tahu orang Umi apa masalahmu di rumah. Nggak tahu. Tetapi oleh penerima pelanggan kita menganggap bahwa kita itu harus mereka menerima dengan kita dengan prima, dengan baik. Tanpa mempermasalahkan, tanpa mempertanyakan. Apa sih masalah Reisha? Tadi malam Reisha ngapain sih? Emilia tadi malam ngapain sih? Stefanus tadi malam ngapain sih? Kelahikah mereka suami istri? Ami kelahikah dengan mertuanya? Asep kelahikah dengan anak-anaknya? Franciscus ketahuan selingkuh tadi malam. Sehingga perang dengan istrinya. Nah. Suryati Ningsih kenapa? Ketangkapkah WA-nya oleh suami dari Franciscus? Manggil beb. Begitu kita masuk ke tugas kita, orang itu tidak tahu. Jeffrey tidak tahu. Kamu saya terima, harus prima. Itu menurut mereka. Apapun beban kita. Itulah yang disebut dengan pelayan prima. Yang profesional. Ada seorang bintang film di mana dia ikut di dalam sinetron Baiduri, Lawak. Ibu ini sudah nenek-nenek. Kalau Anda nanti orang gaul pasti tahu siapa itu bintang filmnya. Anaknya meninggal, pemain sinetron juga, anaknya bintang film juga. Anak gadisnya meninggal. Kontrak filmnya belum selesai. Dia harus berperan untuk lelucon. Siapa itu ibu itu? Siapa yang tahu? Jeffrey siapa? Jeffrey? Nani Wijaya, Pak. Iya. Dia terkontrak di dalam sinetron Baiduri. Harus bisa lucu-lucu. Baru meninggal anaknya. Seorang yang profesional tidak menunjukkan kepada pemirsa bahwa dia sedang bersedih. Di dalam perannya dia menunjukkan totalitasnya dengan orang membuat tertawa. Padahal hatinya terluka. Air matanya belum kering. Bunga di pusara anaknya juga belum layu. Tetapi karena kontrak profesional, dia harus bisa menunjukkan itu. Itulah pelayanan. Jadi tidak ada hakmu Franciscus mau mengajar anak-anak. Ayo buka bukunya, buka halaman sekian, kerjakan tugas. Bapak lagi nggak enak badan, tadi malam kelahi dengan ibu istri di rumah. Datang muridnya menanya, kelahi sampai jam berapa? Sampai subuh. Kok lama kelahinya Pak? Habis istri minta harus sampai subuh kelahi. Nggak boleh begitu. Apapun permasalahan nak kelahi kau nak jungkir baliklah kau, tetapi berikan pelayanan yang prima dan profesional. Itulah pelayanan publik. Jadi tidak ada alasan, oh Pak Mora tadi malam sampai jam 3 subuh memeriksa rancangan aktualisasi dari kelompok lain, RA-nya. Sampai jam 3. Bangun, tertidur sebentar di kursi sampai jam 4 lewat. Dengar azan, karena rumah cuma 3 rumah dari masjid, dengar azan terbangun. Lalu dengan tenangnya saya mengikuti azan. Saya nikmati. Setelah azan selesai orang sholat, ada lagi diputar selawat. Oh makin enak mendengarkan selawat Nabi dengan lantunan yang sangat merdu. Enak sekali. Enak selawat. Saya nikmati itu. Nah, setelah selesai, pilih baju, pilih dasi, warna apa. Karena nanti saya ketemu Umi. Kalau saya pakai dasi biru, kayaknya Umi nggak suka, nggak ngejreng. Berkaca ke kiri, berkaca ke kanan. Kalau saya pakai dasi kuning, nggak cocok. Emilia nanti pasti nggak suka. Tetapi, saya akan pakai dasi merah. Biar Ami nanti greget melihat saya. Dan Reisha pun bisa jungkir balik menatap mata saya dengan dasi merah. Gitu. Itu profesional. Jadi bukan sesuka-suka hati kita loh, Jeffrey. Penampilan kita sebagai guru bukan untuk kita. Ingat itu. Performance kita sebagai abdi negara bukan untuk kita. Tetapi untuk masyarakat.
Pelayanan itu tidak semata-mata hanya hasil dari tangan, mulut, gerakan kaki. Karya kita tidak. Tetapi jiwa raga kita ini harus bisa kita tunjukkan bahwa inilah aku. Tapi Acep jangan bilang bahwa inilah aku, lalu kau buka semua bajumu, kau telanjang. Bahwa inilah aku, Umi. Kau kena pangkong Umi nanti baru tahu kau. Bukan itu. Ya Sep ya. Gak usah buka semua ya. Tapi kalau terpaksa enggak apa-apalah. Tapi khusus untuk Suryatiningsih lah. Dengan jadwal tertentu. Oke. Itulah yang disebut dengan pelayanan publik. Tidak berhenti di situ, Jeff. Tidak berhenti di situ, Ami. Pelayanan publik itu tidak berhenti di situ. Pelayanan publik harus kita berikan secara prima, maksimal. Satu kata menandakan bahwa pelayanan publik kita adalah prima. Jika yang menerima pelayanan itu mengucapkan satu kata, yaitu apa, Jeffrey? Katanya? Terima kasih, Pak. Apa? Nggak kedengaran. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Semua orang bilang terima kasih. Kita beli kue, terima kasih. Beli pete, terima kasih. Pergi ke pasar Pelomboyan, beli tongkol, terima kasih. Semua bilang terima kasih. Apakah mereka puas? Apakah kita puas dengan harga yang mereka belum tentu? Tapi apa satu kata yang menandakan bahwa pelayanan kita adalah prima? Terdiri dari 4 huruf yang akan diucapkan orang. Apa itu? Puas, Pak. Puas. Itu Reisa pintar. Jadi alat ukur daripada pelayanan publik yang prima jika pelanggan kita mengatakan dan merasakan puas. Kalau Jeffrey pergi ke restoran besar, undang Umi, Mi, Surya, Tiningsih, Ami, Emilia, Reisa, kebetulan saya baru dapat remunerasi, dapat tunjangan, dapat gaji 13, dapat cashback lah istilahnya, kata Jeffrey. Karena kami dokter agak lebih sedikit dibanding kalian. Kalian kasihan dikit. Kami dokter agak lumayan lah, katanya. Agak sombong sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita diajak. Hati dia lah, nak sombong ke apa ke. Yuk kita ke restoran. Tapi jangan ikut Paujia sama Franciscus sama Denny sama Stefanus. Kenapa? Soalnya mereka itu kuat makan. Nanti habis nanti. Nggak usah lah yang 4 itu, katanya. Kita aja. Oh iyalah. Tetapi kan kita satu kelompok. Masa enggak ikut 4 itu, kasihan. Enggak lah. Udah agak jelek-jelek, makan pun kuat, kata Jeff. Yalah, sampailah mereka ke situ. Tapi Umi bilang, enggak ikut ah. Kalau Asep enggak ikut, Asep itu sesuatu banget loh di hatiku, katanya. Lalu Jeff, oke lah Asep ikutlah. Suryatiningsih pun begitu. Lebih bagus enggak ikut Jeff kalau Franciscus enggak ikut. Biar tahu Pak Jeffrey, Franciscus itu luar dalam total dah aku cintai, katanya. Oke lah daripada ribut. Tinggal Denny sama Stefanus. Datang Emilia, daripada mereka ndak ikut, udahlah kita bawa lah, biarpun sedikit lingo-lingo kita bawa aja lah, kasihan. Akhirnya berangkatlah ke restoran. Di restoran sampailah kita semua. Pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini. Pelayannya datang. Pesan apa? Ini dicatat. Pesan apa? Ini dicatat. Oke. Sekali lagi pesan. Pelayannya datang lagi. Minumnya apa? Tadi kan udah dibilang, ya lupa. Minumnya apa? Ini. Oke. Terus dihidangkan. Loh, tadi saya minum TS, kata Fauji. Mana TS-nya? Oh, adakah Mas pesan? Bentar ya Mas. Oke, sediakan. Datang Jeffrey. Kok jeruknya 4? Tadi pesannya 6. Kok 4 ini? Oh iya Kak Mas, lupa. Oke lah, dihidangkan. Jeruknya enak sekali. TS-nya enak sekali. Makanannya apa? Ada apa? Sate, ada capcay,
ada ikan masak rujak, ada lengkap lah deh. Pokoknya mantap lah, makan lengkap semua. Terus dihidangkan, makanlah. Denny sampai pesan 10 porsi kangkung. Makanya Denny ini kerjanya tidur, suka makan kangkung. Wah, makanlah semua. Setelah itu pulang dari restoran. Makasih ya Mas Jeffrey, Mas Kana. Apa yang Anda dapat di sana? Puaskah Anda? Siapa yang puas tadi? Tunjuk tangan. Dengan masakan yang enak-enak tadi. Ada yang tidak puas? Siapa yang tidak puas? Saya tidak puas, Pak. Puas Denny. Tidak Puas puas, ya? Pak. Tidak puas. Kenapa udah gratis pun tidak puas lagi? Kau Cuma kangkung, Pak. Tidak nasi segala TS-nya. Oke lah. Nah, ada nasi lah makan. Denny ada nasi, ada ikan, ada apa. Puas kah Denny? Puas, Pak. Puas. Puas. Yang tidak puas siapa? Masakannya enak. TS-nya enak. Saking enaknya TS-nya dicampur micin, campur kecap. Enak. Mas Jeffrey puas enggak, Mas? Yang Dia hilang. Begitu ditanya, dia hilang langsung. Ada kadabra hilang dari kau. Puas enggak? Puas Mas Jeffrey? Halo Pak, sinyalnya maaf Pak. Oke, dari pelayanan tadi, puas enggak Jeffrey merasakan apa tadi yang kita makan itu? Puas semua. Kunjungan ke restoran itu puas enggak? Untuk keseluruhannya tidak ada yang ketidakpuasannya Pak. Iya, kenapa? Yang mana itu? Untuk pelayanannya Pak. Iya. Jadi bukan karena hanya makanannya enak. Bukan karena hanya TS-nya enak. Bukan hanya jeruknya yang enak. Memang enak, paling super enak. Tetapi jika di dalam pelayanannya tidak enak, maka itu belumlah pelayanan prima. Pesan 6 jeruk diberikan 4. Pesan TS diberikan teh panas. Itu tidak prima. Padahal yang kita pesan itu enak sekali. Makanannya belum pernah lah Denny makan kangkung sebanyak itu. Tapi karena enaknya sampai 10 piring. Puas? Tidak. Berarti itu tidak kategori prima. Begitu juga kita guru mengajar anak-anak sampai mereka memiliki nilai tertinggi. Dan bahkan sekolah kita NEM-nya tertinggi. Dan masuk ke sekolah yang favorit mereka. Sudahkah pelayanan kita prima? Belum tentu. Jika kita melihat di dalam proses pendidikan yang kita berikan itu, bagaimana caranya. Dengan menjejali mereka dengan tugas, dengan menjejali mereka dengan PR-PR, mengerjakan soal-soal, sampai tidak ada waktu istirahatnya. Itu tidak pelayanan prima. Walaupun mereka dapat nilai tertinggi. Karena di dalam proses pemberian pembelajaran itu tidak membuat mereka menyenangkan, bahkan tertekan. Itu tidak prima. Begitu juga di dalam pelayanan. Jeffrey, hanya Jeffrey sini petugas medis ya? Yang lain guru ya? Oke. Ini ke dokter dan kepada akper ini peserta laksar ataupun ada pelatihan-pelatihan dari kesehatan, selalu saya katakan ini. Saya sering memberikan materi di dinas kesehatan. Ya. Sering ini saya katakan. Kalau ini Jeffrey bisa jawab, tapi mudah-mudahan Jeffrey nggak bisa jawab. Jeffrey, menurut Jeffrey, nyawa pasien Anda itu di mana? Nyawa pasien Anda itu bukan di infusmu, bukan di obatmu, bukan di resepnya.
Tidak di situ. Tetapi nyawa pasien itu di mana sebenarnya? Menurut Mas Jeffrey di mana? Pertama Pak, pertama memang di Tuhan Pak. Ya, Nyawanya oke. di Tuhan pertama. Iya, Tapi betul. juga Itu betul. Tetapi tidak semua. Tetapi kan kita sebagai petugas medis Pak, itu sebagai perpanjangan tangan Tuhannya Pak, istilahnya Pak, melalui ilmu iya, kita, melalui tindakan kita. oke. Seperti itu Pak. Oke, udah mau makin dekat, makin dekat, makin dekat. Itu Anda berikan melalui apa? Sebagai perpanjangan tangan Tuhan melalui apa Anda berikan? Yang pertama sekali melalui apa? Yang paling Dari hati, kuat. dari hati kita Pak, dari hati kita Iya, Pak. Jadi betul, dari hati. Oke, selain dari hati itu agak berat itu kita laksanakan. Karena hati nggak bisa dibohongi. Ada sesuatu lagi. Apa? Dengan apa? Sama kita 10 orang ini. Sama pelayanan itu. Dengan apa? Dengan sebuah senyum. Senyum itu bisa menyambung nyawa orang. Kehidupan pasien Anda itu, ingat Jeffrey, mulai dari saat sekarang. Senyum dokter dan senyum perawat sangat-sangat mujarab untuk menyembuhkan pasien. Sehingga saya katakan, sering itu saya katakan, jangan kamu mengandalkan infus atau obat yang kamu masukkan di infus atau suntik atau apa dengan resep yang paten-paten, obat paten-paten. Generik pun Anda bikin pasti sembuh jika Anda mengawali itu dengan senyum kepada pasien. Mereka akan tersentuh, mereka akan merasakan bahwa mereka adalah manusia. Karena jarang, nggak tahu kenapa. Karena beban tugaskah atau beratnya tugaskah, perawat dan dokter itu jarang tersenyum. Sehingga saya Jeff sama anak saya bilang, nah, sebelum Anda berpikir untuk menentukan obatnya atau apa, itu sih penting, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ibadahmu. Jadikan pekerjaanmu itu ibadah, yaitu melalui apa? Pelayananmu. Pelayananmu itu bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh Jeffrey, dari hati. Bagaimana caranya? Berikan senyum. Oleh karena itu kepada kita yang 10 orang di sini, jangan dicuri orang. Jangan duluan orang mencuri dari Anda rezeki. Aturan rezekimu dicuri orang. Pertahankan rezekimu itu bertambah. Apa itu? Jangan duluan orang senyum kepadamu. Tetapi duluanlah memberikan senyum kepada orang lain. Itu pelayanan yang terbaik. Jika itu kamu lakukan, maka Anda lengkaplah semua di agenda 3. Lengkaplah di manajemen ASN-nya sebagai perekap pemersatu bangsa, lengkaplah sebagai pelayan publik, dan lengkaplah Anda bisa menciptakan suatu kerjasama yang baik di dalam whole of government. Oleh karena itu, jangan dicuri orang itu darimu dan ini. Duluan Anda selalu memberikan senyum. Duluan Anda memberikan salam kepada orang lain. Jika Anda duluan memberikan salam kepada orang lain, maka rezeki berkah atau berkat yang kamu terima, duluan kamu menerimanya. Tetapi kalau orang memberikan salam, dia yang mendapatkan. Maka sering-sering untuk mengucapkan salam. Jangan menunggu. Salam itu tidak harus kepada orang yang lebih tinggi kepada kita. Saya tidak pernah duluan di kantor ini, cleaning service, menyapa saya. Pasti saya mengucapkan selamat pagi, dan saya senyum. Kalau harus saya lewat dari bekas dia ngepel itu, masih basah, saya mohon izin. Maaf ya Mbak ya, maaf ya Bu ya, saya lewat mau absen. Oh enggak apa-apa Pak Mora, enggak apa-apa. Apalagi kita berikan sedikit komentar. Semangat ya Bu ya, Ibu Mbak cantik ini, ya kan?
langsung memperbaiki kerudung. Oh ya Pak Murah, tambah cantik ke aku. Katanya. Lalu dibuangnya tongkat pelnya. Ada di sini ibu-ibu yang udah tua, Bu Ati namanya. Sering saya godain, Bu Yati udah tua tukang pel. Ih, cantik banget Ibu Yati. Seandainya tadi malam kita samain. Cantik aku Pak Murah? Cantik? Iya, cantik sekali. Saya suka. Dengan pipi Pak Bu Yati, yang poles dengan bedak tipis, cantik. Padahal udah nenek-nenek. Tapi itu ibadah. Memberikan semangat kepada orang. Nah, itulah pelayanan kita. Jadi Fransiskus harus begitu. Kalau istrinya agak-agak ngambek, begitu. Walaupun dasternya jelek, bilang, ih daster mama cantik, bau minyak wangi, padahal bau minyak jelantah. Oke, itu pelayan publik, melayani. Jadi, apa tugas kita, Jeff? Apa tugas kita yang semua? Memberikan pelayanan secara prima. Bagaimana pelayanan yang prima itu? Semua pelanggan harus mengatakan bahwa mereka mengucapkan puas. Jika dia katakan adakan survei, bagaimana puas. Nah begitu juga di dalam keluarga kita. Dia ini udah married kan? Udah kawin kan? Oh belum, nampak belum laku, kasihan. Mudah-mudahan laku ya Jeff. Bapak akan coba obral nanti. Denny, mudah-mudahan ada yang mau. Stefanus, sudah married? Sudah, Pak. Sudah. Stefanus juga pelayan. Pelayan di dalam rumah, di dalam keluarga. Selaku kepala keluarga. Bagaimana Stefanus supaya anggota keluarga itu merasakan pelayanan Pak Stefanus itu prima. Apa yang mereka katakan? Harus apa yang mereka dapat? Apa? Baik Pak, dalam hal keluarga mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil saja Pak. Seperti ngucapin kata-kata cinta gitu untuk pasangan kita. Hal itu kan tentu sederhana, memang sederhana kita lakukan. Contohnya apa? Saya belum pernah mendengarkan kata-kata cinta itu. Misalnya. Selamat pagi. Nah. Selamat pagi istriku. Terus? Hari ini rambutnya bagus sekali. Itu jam-jam berapa diucapkan? Biasanya menjelang malam, Pak. Oke, nggak apa-apa ya Umi, terserah dia lah nak ngerayu kita. Itu gombal itu Umi. Padahal yang penting kita setoran, isi dompet. Udah basi dah, cinta-cinta. Tapi itu Stefanus keren itu, betul itu. Apalagi diucapkan setengah berbisik. Jangan kuat-kuat. Halo sayang, I love you. Berbeda itu dengan cara mengucapkannya dengan setengah suara. Dan agak-agak serak-serak basah suaranya. Ya Jeff? Bisa enggak setengah suara Fransiskus ini? Coba latihan dulu Fransiskus. Coba setengah suara. Serak-serak basah. Serak-serak basah ya Pak. Selamat pagi sayang. Bukan gitu makin mesra. Bukan mesra itu, malah takut istrinya lari jauh ke tanah lapang. Hantu apa yang masuk ke hati suami ini kita. Kalau dengar selamat pagi sayang gitu. Lari istrinya. Yang mesra, ayo Fransiskus. Masa Fransiskus nggak bisa mesra? Nggak, belum punya pasangan Pak, jadi belum tahu gimana mesra itu. Makanya latihan, ini latihan, biar laku kau. Masa Denny pun nggak laku, kau pun nggak laku. Jeleknya memang sama kalian dua. Ayo. Selamat pagi sayang. Genit banget sih. Aduh. Nggak usah kegenitan. Yang biasa-biasa. Selamat pagi. Oke.
Selamat pagi sayang. Seperti itu. Kurang lembut. Selamat pagi sayang. Oke. Dan itu di dalam pelayanan publik, komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh di dalam pelayanan publik. Ingat itu. Komunikasi. Komunikasi itu adalah cara berbicara kita, cara menyampaikan sesuatu. Ingat, di dalam cara menyampaikan sesuatu, tujuan kita bisa tercapai, tetapi caranya bisa berbeda. Nah, ini kunci di dalam pelayanan publik seperti kita. Jeffrey petugas kesehatan, penting sekali komunikasi, ilmu komunikasi. Guru apalagi? Ini yang guru tunjuk tangan dulu. Enggak ada. Satu. Yang teknis tunjuk tangan. Oke. Kita pelayan masyarakat yang ada di kantor, itu komunikasi sangat penting. Kunci keberhasilan kita adalah di komunikasi. Masih banyak sekarang orang nggak tahu berkomunikasi. Sehingga muncul istilah mulutmu adalah harimau. Harimau. Mulutmu adalah harimau. Jika di dalam berkomunikasi kita tidak tepat, oleh karena itu komunikasi sangat penting. Apalagi petugas medis. Orang sangat merindukan sepatah kata keluar dari mulut petugas medis. Sepatah kata. Oleh karena itu tadi Jeff saya katakan bahwa nyawa pasien itu ada di senyum. Begitu Jeffrey senyum, mereka. Karena penyakit adalah sugesti. Anda sudah memberikan terapi kesembuhan kepada mereka. Ada satu dokter yang digelari dengan dokter terapi. Dokter terapi ini berhasil dia menyembuhkan pasien yang sudah memang pada orang secara medis dikatakan tidak akan pernah sembuh lagi. Berobat kemana-mana dengan ganti-gonta, dokter tidak sembuh. Saya yakin Jeffrey bisa menjadi dokter terapi. Karena wajahnya ganteng, orangnya senyum, tidak sombong, rajin menabung, dan tidak lingau-lingau. Yakin saya, Jeffrey bisa menjadi dokter yang dokter terapi, penyembuhan. Apa itu dokter terapi? Ada seorang dokter, bukan karena ditentukan resep obat atau apa dia menyembuhkan orang. Begitu pasien ini di rumah sakit umum, ini kejadian benar ya, Jeff. Ada di rumah sakit umum, sudah bolak-balik, akhirnya harus opname dia. Setelah itu dia dirujuk oleh dokter apa katanya. Waktu baru masuk, dia mengatakan tidak memilih dokter, siapa saja. Karena dia sudah trauma dengan beberapa dokter. Akhirnya dia tidak mau memilih. Setiap dia memilih dokter, pasti dokter itu dia tidak cocok dengan dia, menurut dia. Akhirnya selalu gagal. Akhirnya dia pasrah, terserah dokter mana. Setelah itu ditunjuklah seorang dokter. Dan kebetulan digelari dokter ini dokter terapi. Dan oleh medis menganggap bahwa penyakit si bapak ini memang sudah kronis, sudah luar biasa. Tetapi si dokter terapi ini masuk kunjungan pertama. Sudah ditanya kepada perawat. Dia berada di mana Denny-nya? Katakanlah nama pasien ini Denny. Di sal ini, di ruang ini, kamar ini, nomor tempat tidur ini. Oh, dokter pun tahu. Begitu pintu dibuka, masuk visit dokternya dilihat, oh ada tulisan Denny. Dari agak jauh, dokter Jeffrey menyapa. Halo Pak Denny, apa kabar? Oh, kok Pak Denny nampaknya segar, kok dibilang sakit? Makin dekat dokter ini. Ini bukan sakit ini, nanti sore sudah bisa pulang ini dokter Denny. Ditambah lagi satu, sentuhan dari dokter itu dipegang pundaknya. Mana ada sakit dokter Denny? Denny ini nanti bisa pulang nih. Semangat ya Pak Denny. Langsung dia duduk. Ini kejadian benar ini. Langsung dia duduk. Bahagia dia meneteskan air mata. Cuma takut dia meraung. Karena selama berobat dia tidak pernah mendapat sentuhan demikian. Jangankan disentuh begini. Hanya ditanya oleh
keluarga, bagaimana sakitnya ini. Oh, udah, nanti ada resepnya. Langsung pergi visit lagi. Banyak yang begitu. Tetapi Jeffrey-nya menyentuh begini. Hanya disentuh dia pundaknya, dia langsung duduk. Senyum dia. Jeffrey-nya bilang, Jeffrey tahu bahwa dia belum bisa duduk. Jeffrey tahu, belum bisa duduk. Akhirnya Jeffrey bilang, oh Bapak duduk dulu ya Den. Baring dulu ya Mas Denny. Saya mau periksa dulu. Padahal bukan mau periksa sebenarnya. Hanya supaya duduk. Cara menyampaikan itu. Saya mau periksa dulu. Baring dulu ya. Padahal Jeffrey tahu sebenarnya bukan tujuan memeriksa itu. Duduk pun bisa memeriksa. Tetapi penyampaian secara halus. Lalu Denny-nya baring. Setelah baring, Jeffrey bilang, Suster, nanti coba dilihat ya. Apa bisa pulang besok? Ya dokter. Karena dibilang begitu, Denny-nya makin semangat. Padahal 3 bulan lagi dia di situ dirawat oleh Jeffrey. Tetapi Denny tidak pernah merasa bosan dan bosan. Karena apa? Karena tadi sudah diberikan kepercayaan bahwa dia akan sembuh besok. Akhirnya dokternya besoknya datang lagi. Apa kata dokternya? Oh, makin segar Denny ini. Memang makin segar. Tapi saya belum mau pisah jauh-jauh dari Denny. Mau berteman dulu. Lebih kurang beberapa minggu lagi. Mau enggak, Den? Maulah dokter. Sabar. Cara penyampaian. Kalimat. Dan betul-betul ini kenyataan Jeffrey. Sembuh dia. Hanya 2 dari dokter diberikan. Bukan obatnya. Senyum dan sentuhan. Dan kemarin ini saya sampaikan kepada semua satu kelas 10 orang akademi perawat. Mereka menangis. Alangkah bahagianya Anda 10 orang ditunjuk Tuhan sebagai penyelamat nyawa manusia. Tanpa tenaga, tanpa usaha, hanya dengan senyum. Coba praktekkan ini. Keluarga pasien itu semua tertekan mencari duit, mencari tempat minjam, mencari tempat ngutang. Akhirnya duduk pun nggak tahu, berdiri pun nggak tahu, posisi pun nggak tahu. Sekali kalau perawat menegur mereka dengan kasar, makin tertekan. Walaupun perawat itu benar. Tidak boleh duduk di sini, tidak boleh duduk di sini, tidak boleh ada mendampingi pasien. Udah keluar. Beda. Saya berikan contoh kepada perawat. Contohnya begini. Ibu saya 1 bulan di ICU. Karena usianya udah 89 tahun. Akhirnya pernapasan pun tidak. Tapi kami anak-anak belum rela untuk melepaskannya. Sehingga segala upaya diupayakan untuk bisa sembuh. Terakhir sekali dibantu pernapasan dia dengan dibolongi lehernya. Dimasukkan alat. Pak Jeffrey tahu itu. Akhirnya bisa bernapas. Itu pun bertahan. Saya pulang dari Pontianak. Selama sebulan 3 kali saya pulang menengok ibu. Ada seminggu saya izin pulang. Thank you. Nah, terus saya minta ke perawat, ke dokter. Dokter penanya, Dok, boleh enggak saya menemani Mama di ruang ICU? Dokternya tahu bahwa kesehatan Mama ini nggak akan bakal pulih lagi. Karena faktor usia juga. Dokternya yang ambil kebijakan. Apa-apa. Dokter pun pesan ke perawat. Jangan terlalu dibatasi keluarga untuk visit. Silahkan aja. Akhirnya saya mendampingi. 1 minggu saya di situ, 1 minggu saya tidak melepaskan Mama saya. Saya peluk. Karena kalau sewaktu di rumah, ada 1 bulan saya cuti untuk mengurus, saya memandikan, saya mengganti pampersnya, buang air besar, buang air kecil, saya tanggung jawab. Semua tidak saya kasih sama kakak-kakak saya, sama abang-abang saya. Semua tidak saya kasih. Berikan saya kesempatan. Kalian sudah puas, biar saya. Akhirnya saya gendong, saya mandikan. Sore jam 4, saya sisir rambutnya. Saya pergi ke pasar beli pengikat rambut, beli apa supaya rambutnya rapi.
Setelah itu saya dudukkan ke kursi roda, saya pesan taksi, saya bawa ke mall. Saya bawa jalan-jalan. Saya, walaupun mama udah nggak begitu apa, tetapi masih kuat duduk. Akhirnya makin lama nggak kuat, masuklah ICU. Di ICU tidak pernah lepas tangan saya memeluknya. Kiri kanan meninggal, kiri kanan mama meninggal. Saya tetap peluk mama saya. Pagi. Terus perawatnya karena harus memandikan pagi jam 5 lewat udah harus mandi dan ngepel ruangan, perawatnya menyatakan ke saya, Pak Mora letih beberapa malam ini. Coba Pak Mora, di depan ini ada kantin loh, di depan ini. Enak di situ tehnya, makan roti. Setelah itu nanti Pak Mora berjemur dulu, baring-baring di situ ada kursi panjang, luruskan pinggangnya. Makasih ya suster. Ya. Tujuannya itu menyatakan kepada saya sebenarnya bukan untuk saya, tetapi karena mereka ada sesuatu yang harus dilakukan tindakan kepada mama saya. Saya harus keluar dari ruangan ini. Tetapi mereka nggak tega mengatakan, Pak Mora tolong keluar dulu, kami mau memeriksa mama. Tetapi dia memberikan kalimat dengan memberikan yang baik kepada saya, seolah-olah kepentingan saya. Minum kopi dulu, berjemur dulu di sana supaya agak lama. Bahasa yang paling bagus sekali. Seandainya dia mengatakan kepada saya, Pak Mora keluar dulu, mama mau kita periksa ini. Sama kan? Tetap juga saya keluar. Dengan dia mengatakan, Pak Mora ngopi dulu, makan dulu, kecapean sekali. Pak Mora juga perlu istirahat. Padahal tujuannya bukan untuk saya istirahat, supaya saya keluar dari ruangan. Tetapi cara penyampaiannya luar biasa. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi itu penting. Sehingga uang yang sudah habis-habisan, kami minjam dari mana-mana istilahnya, jual sana, jual sini, gak terasa. Seandainya itu dikatakan kepada saya dengan suara yang kuat, saya sudah capek, kami sudah capek minjam uang, cari ini, ditambah lagi kalimat atau kata-kata yang kasar, keras dari perawat, maka kami akan terpuruk. Tetapi dengan kalimat yang demikian, kami terbangun. Siapa kakak-kakak, abang-abang yang datang visit, pasti mereka sambut dengan senyum. Nah, kalau memang peraturan rumah sakit nggak boleh ramai-ramai, mereka nggak mengatakan nggak boleh ramai-ramai. Jangan masuk rame-rame satu-satu, enggak begitu. Ada di rumah sakit begitu. Tapi mereka bagaimana? Kita sih sayang sama mama. Tapi mama biar tenang tidurnya. Satu-satu ya, biar enak mama itu. Satu-satu ya. Enak kan? Jadi dia mengatasnamakan mama, bukan mengatasnamakan aturan. Peraturan di rumah sakit ini. Nah, yang selalu salah kita di dalam komunikasi, selalu mengatasnamakan peraturan. Orang benci. Saya 32 tahun menjadi pengawas ketenagakerjaan, mengawasi perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perusahaan. Bagaimana supaya bisa masuk jam sostek, biar bisa karyawannya dibayar lemburnya, biar semua karyawan bisa dibelikan alat pelindung dirinya. Bagaimana cara saya? Saya tidak pernah mengatasnamakan aturan. Tapi saya bercerita. Pak, seandainya kita pasang ini alat pemadam api ringan, setiap ini, harganya murah kok. Kalau nggak kita pasang ini, ada setitik api langsung kebakaran, 200 miliar Bapak habis. Padahal pemadam api ringan, kalau ini total di perusahaan ini nggak sampai 100 juta misalnya, atau tidak sampai 25 juta. 100 miliar harta Bapak sudah bisa terselamatkan. Oh iya Pak Mora. Jadi pengaturannya di mana? Seandainya saya punya cara menghadapi orang Cina, pengusaha, dengan menurut peraturan perundang-undangan, jika Anda tidak memakai alat pemadam api ringan dengan jarak 5 meter per ini, maka Anda akan dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara. Nggak peduli dia. Tetapi putar dia dengan kalimat kepentingannya. Putar dia dengan kalimat kepentingan. Dia pasti laksanakan. Pak,
Coba nih anak pekerja ini nggak pakai alat pelindung diri, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu. Kasihan loh perusahaan. Jangan kasihan karyawannya bilang. Kalau mereka tergelincir, maka kita akan biaya perobatannya, jam yang hilang, semua orang menonton, semua orang terganggu, sistem terganggu. Berapa pengeluaran kita? Padahal sepatu cuma 15.000 loh, sepatu pengaman. Jadi supaya efektif cara kerja perusahaan ini jalan, kita belikan aja sepatu. Oh iya Pak Marah, oke. Seandainya kita bilang, karyawan ini harus mempergunakan alat pelindung diri, harus mempergunakan, mana peduli dia. Mati-matilah kau di situ. Tetapi jika diputar itu menjadi kepentingannya pasti dikerja. Itulah, Jeff. Itulah untuk kita semua. Di dinas kita juga, apalagi kita semua di sini adalah petugas ASN yang bekerja di teknis, harus bisa itu komunikasi. Komunikasi yang sangat penting di dalam pelayanan publik. Berikanlah pelayanan terbaik. Timbul pertanyaan, kadang-kadang konflik itu tidak bersumber dari kita, tetapi dari pelanggan kita. Kita sudah baik-baik Pak. Tadi di sesi sebelum ini di kelompok lain ada bertanya. Dokter juga yang bertanya. Pak, okelah kami baik. Okelah kami menuruti aturan semua. Ramah seperti yang Bapak bilang. Bagaimana kami bersikap jika itu datang dari pelanggan? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana kita bersikap di dalam pelayanan publik jika konflik itu bersumber dari pelanggan? Ayo teman-temanku yang lain yang mau minum silahkan minum. Ayo. Minumlah sebanyak-banyaknya sebelum Anda diminum. Ayo siapa yang jawab? Bagaimana kita bersikap jika, oke, Suryati Ningsi. Halo Suryati Ningsi. Suaranya Surya, kuatkan sedikit. Ya Pak. Bagaimana kita bersikap? Kalau menurut saya, mungkin kita tanya dulu gitu ya Pak ya, kepada yang tadi merasa tidak puas atas pelayanan kita itu. Kita minta rincian di bagian mana ketidakpuasannya supaya menjadi introspeksi kita ke depan. Siapa tahu ketika pelayanan kita sudah maksimal, memang di pelanggannya itu yang bermasalah. Artinya kalau di normal orang pelayanan kita sudah bagus, tapi di oknum pelanggan tadi mungkin yang bermasalah di hatinya atau apa kayak gitu. Jadi ada aja kelemahan yang dicari dan merasa tidak puas. Jadi kita gali dulu informasi di bagian mana yang tidak puas itu tadi. Menurut saya gitu, Pak. Oke, thank you. Baik, nanti ini menjadi renungan bagi kita. Yang pertama sekali, ya kata kuncinya bahwa apa yang kita pelayanan itu adalah ibadah kita. Jika kita sudah buat statement bahwa pelayanan kita itu adalah merupakan suatu ibadah, maka pelayanan kita itu tidak pernah akan merupakan beban bagi kita. Itu dulu. Kalau itu sudah ibadah, berarti kita pasti mencintainya. Jika pekerjaan pelayanan kita cintai, percayalah, maka tidak akan ada beban ada di sana. Dan kita akan dapat menjalaninya dan menerimanya dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, mindset dan pemikiran kita harus selalu positive thinking dulu terhadap pelanggan kita. Jangan belum apa-apa, karena yang datang kayaknya bentuknya seperti si Denny, udah jelek, datang lagi pelanggan, langsung kita a priori, langsung negative thinking. Ini pastilah ini preman dari mana ini. Jangan lihat casingnya ya Jeffrey, walaupun Denny jelek. Tidak demikian. Hatinya selembut salju. Oke, nah selanjutnya kita berbicara mengenai itu ya. Kata kunci di dalam pelayanan itu, pelayanan publik itu supaya kita
tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pelayanan kita itu bisa menjadi pelayanan yang prima. Pelayanan prima itu harus bisa dengan endingnya orang merasakan suatu kata, yaitu puas. Dan pelayanan itu tidak hanya kepada produk akhirnya, tidak produk akhir yang diharapkan, tetapi pelayanan publik kita juga diharapkan dengan di dalam prosesnya. Jadi bagaimana dia berproses pelayanan kita itu. Walaupun pelayanan kita endingnya selesai dan bagus, tetapi jika proses pemberian pelayanan itu juga tidak maksimal, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelayanan prima di dalam pelayanan publik. Oke. Nah, kedua, berbicara mengenai manajemen ASN, kita sudah bolak-balik tadi berbicara ASN. ASN diatur di dalam undang-undang. Siapa yang tahu? Coba bantu. Siapa yang tahu undang-undang tentang ASN? Undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Oke, Ami. Undang-undang nomor berapa, Ami? Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Pak. Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ini nggak boleh lupa dong, Jeffrey. Undang-undang kita ASN. Terlanjur Jeffrey bisa bergabung dengan ASN. Ya. Nah, pertanyaannya, sana diatur mengenai tugas fungsi dari ASN itu. Ada berapa? Siapa yang tahu? Ami, berapa? Ada. Ada berapa, Ami? Tugas fungsi ASN, Pak. Ada 3, Pak. Ya, antara lain siapa yang bisa menyebut? Ami bisa? Ya. Silakan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ada 3 di sana. Sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan satu lagi sebagai perekat pemersatu bangsa. Berbicara mengenai ini semua, ya, 3-tiganya ini mempunyai keterkaitan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa. Di dalam pelayanan kita, sebagai pelayan publik, juga harus mewujudkan perekat pemersatu bangsa. Sebagai pelaksanaan di dalam pelayanan kita, juga kita harus bisa mewujudkan sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi 3-3 saling memiliki keterkaitan. Apa yang harus kita lakukan sebagai perekat pemersatu bangsa? Timbul pertanyaan dulu, Umi, kenapa harus ada perekat pemersatu bangsa? Kenapa, Umi? Kok mesti ada sih perekat pemersatu bangsa? Iya, Pak. Kenapa harus ada perekat pemersatu bangsa? Karena menurut saya adanya rasa ingin menjaga, Pak. Menjaga negara satu dengan yang lainnya. Oke, thank you, keren. Next, Denny. Kenapa, Den? Selain daripada yang disampaikan Umi. Kenapa harus ada perekat pemersatu bangsa? Katakan sejujurnya. Oke, Denny, nyanyikan dulu sebelumnya. Nyanyi dulu. Katakanlah sebelum jawab. Ayo. Karena kalau kan sebagian masyarakat kan menganggap ASN itu abdi negara gitu kan. Jadi kalau semisalnya dari ASN-nya sendiri itu tidak mencontohkan yang baik itu dalam sikap antar sesama manusianya, itu bagaimana nantinya di bangsa ini jadi lebih baik begitu. Oke. Stefanus, coba nyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Coba. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku ingin
Junjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Kita mendengarkan sekali lagi dari saudara kita yang paling ganteng di dunia, Fransiskus. Dan mulai ya Pak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Siapa yang mukul panci itu? Istrinya kah? Iya. Saya di kantor, Pak. Di kawan-kawan. Jadi yang mukul panci, yang mukul-mukul panci itu tadi siapa? Itu ada kawan di sini. Oke, kirim salam ke dia ya. Udah membantu pembelajaran kita jadi semangat. Sampaikan dulu salam dari Pak Mor. Ayo sampaikan dulu, Fransiskus. Salam Kak, salam dari Pak Mora. Terima kasih sudah membantu, bilang. Terima kasih sudah membantu memeriahkan acara kami. Apa katanya Fransiskus? Sama-sama katanya Pak. Bilang dengan dia, Pak Mora juga tidak menolak GoFood seandainya dikirim sekarang ke Pak Mora, bilang. Bilang dulu. Pak Mora juga tidak menolak GoFood jika dikirim sekarang, bilang. Kasih tahu ke temannya. Kak Pra, Pak Mora menerima GoFood kalau mau ngirim sekarang katanya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk apa kita ada Perekat Pemersatu Bangsa? Perekat Pemersatu Bangsa karena ada perbedaan. Terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari suku bangsa, terdiri dari agama yang berbeda, warna kulit yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, jika tidak ada perbedaan, tidak perlu ada Perekat Pemersatu Bangsa. Tetapi karena ada perbedaan inilah maka perlu ada Perekat Pemersatu Bangsa. Apa yang mau kita lihat di situ? Bahwa kita adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun tempat duduk Anda, dimanapun tempat kehidupan Anda adalah satu kesatuan. Jadi jangan mau untuk dipecah belah. Jangan mau dengan perbedaan-perbedaan lalu kita dipecah belah. Itu tidak Perekat Pemersatu Bangsa, itu pemecah belah. Ya kan Denny? Denny lihat dulu Pak Mora lama-lama. Pak Mora 60 tahun usianya sekarang Umi. Emilia 60 tahun Pak Mora itu. Raisa. Sampai 60 tahun Pak Mora belum pernah berdoa sama Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya saya dilahirkan menjadi orang Batak. Tidak. Ami, Asep, Stefanus, nggak pernah saya doakan Tuhan lahirkan saya menjadi orang Batak. Tetapi nyatanya saya Jeffrey, saya orang Batak. Dan hingga 60 tahun saya, Denny, lihat kembali. Nggak pernah saya berdoa supaya saya menjadi orang Kristen. Tidak pernah. Tuhan, jadikan saya orang Kristen. Nggak pernah itu Fransiskus Suryatiningsih. Tidak pernah. Saya doakan itu. Supaya saya menjadi orang Kristen. Ternyata saya agama Kristen. Lalu, dari mana ini semua? Dari mana ini semua? Kita tidak bisa memilih kita untuk menjadi apa dan siapa di dunia ini.
Fransiskus tidak bisa memilih, maunya saya menjadi orang Cina supaya saya putih. Tidak bisa. Tapi Tuhan ciptakan Fransiskus begitu. Hitamnya itulah yang membuat istrinya kelepek-kelepek. Seandainya putih, dia istrinya nggak mau. Iya. Tanya nanti istrinya ya, Fransiskus. Beb, hitamku ini kayak yang membuat dirimu kelepek-kelepek sama aku. Bilang. Tanya ya, Fransiskus. Iya, Pak. Nanti jawabnya kirim sama Bapak. Siap. Nah, tapi jangan tanya waktu siang-siang. Jangan tanya waktu malam-malam. Agak larut malam dikit baru tanya. Pasti dia akan. Tanya pada waktu bulan muda, jangan tanya pada waktu bulan tua. Kalau bulan tua, apa katanya? Hitamku ini, semua aku tidak suka sama kau, biar tahu kau. Itu jawabnya. Kalau bulan tua. Tapi bulan muda ya? Oke. Apa yang kita lihat di situ, di dalam apa yang diciptakan Tuhan terhadap kita? Berarti manusia itu diciptakan berbeda-beda. Memang berbeda-beda. Ya kan, Jeffrey? Di dalam perbedaan itulah terdapat keindahan. Kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda-beda? Supaya indah. Seandainya tidak berbeda-beda, tidak ada keindahan di sana. Iya. Coba kembali kita melihat pelangi itu dulu. Pelangi. Pernah lihat pelangi? Asep? Pernah. Apa warna pelangi? Di dalam lagu saja, nggak usah di lembayung apa, nggak usah. Di dalam lagu, pelangi. Coba Asep nyanyi dulu. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Dengar Umi, ada merah, kuning, hijau. Ya kan Emilia? Itu yang membuat dia indah. Seandainya hanya putih semua pelangi, nggak ada lagu itu. Bayangkan dulu Jeffrey. Nyanyikan dulu Mas Jeffrey, pelangi, pelangi. Tetapi lagunya warnanya hanya warna putih. Coba. Pelangi, coba Mas Jeffrey. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Putih, 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 di langit yang biru. Bilang yang putih, warna semua warna putih. Ulangi. Semua warna putih. Pelangi, Coba. pelangi, alangkah indahmu. Putih, 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 di langit yang putih. Pelukismu aku, siapa gerak. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, enak enggak lagunya? Enggak. Dan itu tidak akan bisa kita katakan pelangi karena udara putih. Jadi apa namanya itu? Ada lingkaran setengah lingkaran di awan. Kayaknya warnanya putih, putih, putih. Lingkaran itu nggak tahu dari mana. Karena putih-putih. Nggak menarik. Itulah yang membuat indah. Ini coba lihat dulu. Bentuk kita semua. Itu membuat indah di kelompok ini. Ada yang mancung. Ada yang pesek. Ada yang putih, ada yang coklat, ada setengah coklat, ada yang hitam pekat. Indah semua. Ya kan, Den? Itu dia. Nah, kemarin kita sudah bertanya kita, seandainya kita ini semua hanya suku Dayak Sekadau. Sudah kan kita bertanya kemarin? Belum ya? Maka kita tidak akan pernah merasakan enaknya rendang Padang, Umi.
Seandainya semua suku Dayak Sekado kita ini tidak pernah merasakan nikmatnya rendang Padang. Nyos, jam-jam 12 siang begini. Oh. Denny tidak pernah merasakan nikmatnya apa seandainya kita semua orang Dayak Sekado. Kok lama sih? Banyak Pak varian makanan Pak. Nah, kok aja kok banyak Pak. Satu pun tidak bisa kau sebut banyak. Satu aja susah banget. Ketupat. Ketupat. Tidak akan pernah merasakan nyamannya ketupat. Ketupat apa? Ketupat Bengkahulu. Ketupat apa? Ketupat sama rendang Pak. Oke. Emilia, jika semua suku Dayak Sekado, Anda tidak pernah merasakan nikmatnya apa? Kok susah-susah sih? Banyak makanan? Durian, Pak. Apa? Apa? Durian atau biasanya Durian. Umi tidak akan pernah merasakan apa, Umi? Empek-empek, Pak. Iya, tidak akan pernah merasakan empek-empek Palembang itu. Karena semua suku Dayak Sekado. Biar tahu kau Denny, empek-empek Palembang itu bisa menenggelamkan hati dan jiwa raga. Reza, apa? Jika semua suku Dayak Sekado, apa Reza? Tidak basah, pernah Pak. merasakan apa? Kerupuk basah. Kerupuk basah. Karena itu dari Kapuas Hulu. Nggak ada di Sekado itu. Ami tidak pernah merasakan enaknya? Pecel ayam, Pak. Pecel ayam. Pecel Lamongan. Karena itu datangnya dari Lamongan. Stefanus tidak pernah merasakan enaknya apa? Somai Bandung, Pak. Siomay Bandung. Waduh, makin lapar ini gara-gara Stefanus. Jeffrey tidak pernah merasakan apa, Jeff? Bubur Manado, Pak. Tidak pernah merasakan bibir Manado. Kalau Jeffrey sih sudah merasakan bibir Manado. Iya, Jeff? Pak. Sudah, Pak. Enak kan? Enak kalau banget, di sana Pak. Di Manado itu, Mbak Umi, kalau nyebut bubur Manado itu disebut dengan bibir Manado. Kalau kita datang sana, ayo makan bibir Manado, diplesetkan. Jadi saya udah sering ke Manado dan sudah banyak saya makan bibir Manado. Bibir Manado, bubur Manado. Surya, seandainya ini suku Dayak semua, kita tidak pernah merasakan apa, Surya? Mungkin saya tidak pernah merasakan rasanya soto Makassar, tidak pernah melihat tarian Bali seperti apa, gitu Pak ya, pakaian adat mereka seperti apa. Iya, tidak pernah merasakan bagaimana enaknya soto Makassar. Wah, kuningnya itulah. Apalagi soto Makassar ada jeroannya. Lengkaplah penderitaan. Franciscus, seandainya suku Dayak semua di sini, suku Dayak Sekado, Anda tidak pernah merasakan apa, Franciscus? Udah lingau-lingau, udah Franciscus. Bertobat kau, Franciscus. Ya Allah, kok jadi patung kau, Franciscus? Ayo kita omongin Franciscus, mumpung dia tidak dengar. Nah, tengoklah kan, udah muncul dia. Lingau-lingau. Maaf Pak, sinyalnya gangguan tadi. Gak apa-apa, kami ngomongin baik-baik. Franciscus itu orangnya baik, ganteng, semua senang kelompok ini. Semua pada bilang iya. Umi tadi bilang iya, saya paling simpatik dengan Franciscus, Pak. Jadi tenang, selama hilang tadi sinyal, Franciscus semua menyayangi Franciscus. Pantas nanti agak sariawan. Nah, itu sariawan itu identik dengan lingau-lingau itu, nggak apa-apa. Oke,
Fransiskus, seandainya suku Dayak semua di sini, kita tidak pernah merasakan nikmatnya apa, Fransiskus? Soto Betawi, Pak. Soto Betawi. Itu Umi hanya dari segi makanan. Iya, itu hanya dari segi makanan. Saya kalau lebaran Umi, 4 hari tidak masak kami satu rumah. 4 hari. Jadi sengaja saya bilang, begitu takbir sore itu, saya bilang, buka gerbang. Nah, buka pintu, jangan. Mana tahu ada yang ngantar. Datang istri marah. Bapak ini kok didengar orang kayak ngomong apa? Iyalah, mana tahu. Biasa kan ada. Betul ada yang ngantar tetangga sebelah. Kan ada mak. Gak usah makan, saya bilang. Kau tadi bilang gak usah. Padahal kau yang duluan. Sama kau yang paling banyak ketupatnya. Saya bilang. Kelahi lagi, tetapi kelahi masalah. Kalau semua agama Kristen di dunia ini, tidak akan pernah saya merasakan enaknya lontong. Pada waktu lebaran. Beda lontong lebaran itu loh. Dengan lontong biasa yang kita makan di pasar. Hawanya beda. Auranya, rasanya itu beda. Bukan nggak bisa kita beli lontong. Tetapi kalau pas lebaran itu, 4 hari kami tidak masak. Itu sampai sekarang. Terus istri tutup pintu. Jangan ditutup, mana tahu tetangga sebelah. Datang anak, bapak ini kan masih sholat. Ya biarpun sekalian sholat mungkin dititip nanti dari ujung gang sana. Tolong dibuka semua. Benar ada yang antar. Tente sambil mau sholat. Diantarkan. Nah itu kan datang. Makan. Besoknya juga begitu. Ayo cepat bangun kita. Mana tahu ada yang ngantar lontong. Datang anak saya yang mau ngantar aja belum bangun Pak, katanya. Mana tahu. Tiba-tiba memang ada datang. Nah itulah kan saya bilang. 4 hari saya menikmati nikmatnya lontong. Opor ayam, rendang. Itu karena saudara-saudaraku yang agama Islam. Nikmatnya luar biasa. Seandainya semua Kristen, kapan saya merasakan itu? Jadi jangan buat perbedaan itu menjadi jurang pemisah. Jangan. Saya setiap tahun baru Cina, saya selalu dapat kue keranjang. Enaknya. Dimasak, digoreng lagi pakai telur. Seandainya tidak ada Cina, kapan kita? Kan enak itu kan dimasak pakai telur. Udah pernah enggak kalian goreng pakai telur? Itu Den itu lingo-lingo itu enggak tahu apa-apa itu. Itu enaknya perbedaan itu. Enak, nikmat sekali perbedaan itu. Jangan musuhi azan. Mau azan maghrib, subuh, dengarkan. Bukan dipaksa Anda untuk mengikutinya, Stefanus. Tetapi jangan kita benci. Jika Anda selawat habis sembahyang subuh, dengarkan lantunannya. Enak, merdu. Saya mendengarkan itu merdu sekali selawat Nabi itu. Apalagi suaranya bagus berselawat. Sedangkan yang enggak bagus pun enak. Apalagi yang bagus. Itu kita nikmati. Jangan benci. Jangan benci suara pekong. Kelenteng-kelenteng. Teng-teng. Jangan benci. Ya kalau kita, agama kita lain, ya kita kuatkan agama kita. Tetapi tidak membenci kelenteng itu. Jangan benci suara lonceng gereja. Nyanyian orang. Biarkan mereka. Yang penting kita nggak ikut ke situ. Kan iya. Kalau hanya mendengarkan, tidak akan menjadi hilang. Sehingga saya pernah ditanya, manajemen ASN sudah kita bicara Perkap Pemersatu Bangsa, whole of government. Satu lagi, yaitu kerjasama. Apa itu whole of government? Kerjasama antara stakeholder untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Whole of government. Apa yang ada di dalam whole of government itu harus ada apa? Kolaborasi dan koordinasi.
Sekarang jalan di Sekado rusak terus sepanjang tahun. Ada satu jalan raya di Sekado rusak sepanjang tahun. Kenapa rusak? Bulan pertama datang PDAM menggali jalan, memasukkan pipa air. Lalu selesai 6 bulan pekerjaan itu di semen, di aspal, selesai. Belum 2 jam, dan datang lagi Telkom, mau nanam kabel, bongkar lagi. Belum 2 jam selesai, bongkar lagi. Telkom masang kabel. 6 bulan dikerjakan itu, selesai dengan dana yang cukup besar. PLN datang lagi, baru 5 menit selesai di aspal, bongkar lagi. PLN datang, mau nanam kabel di bawah tanah. Dikerjakan setahun, muluslah selesai. Di aspal, bagus. Belum 2 hari, datang PU, pelebaran jalan, bongkar semua lagi ini. Pindahkan lagi kabel ke sana. Tahun demi tahun hanya begitu. Maaf, jalan Anda terganggu, ada proyek. Maaf, jalan Anda terganggu, ada penggalian lubang. Maaf, jalan Anda terganggu, ada perbaikan jalan. Maaf, jalan Anda terganggu, banyak lubang-lubang. Entah lubang apa itu. Hati-hati berjalan, banyak lubang. Kenapa itu bisa terjadi? Itu whole of government tidak ada. Tidak ada koordinasi, tidak ada kolaborasi. Seandainya kalau ada koordinasi, semua dinas ini atau instansi ini atau stakeholder ini, ayo kita duduk bersama-sama. Kita mau melakukan ini. PLN mau melakukan apa? Telkom mau melakukan apa? PDAM mau melakukan apa? PU mau melakukan apa? Ayo kita duduk. Oh, kita mulai dari jalan ini. Kita letakkan di sini. Ayo sekali ke jalan. Jadi tidak bongkar pasang untuk bongkar pasang. Hanya di Indonesia ada yang begitu. Bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar. Anggaran tiap tahun disusun, anggaran tiap tahun. Perbaikan ini, perbaikan ini, perbaikan. Habis anggaran. Hanya menyelesaikan satu topik. Karena apa? Tidak ada whole of government-nya. Tidak ada koordinasinya. Tidak ada kolaborasi. Kami dulu, saya 32 tahun ya pegawai di Depnaker, mempunyai tugas untuk mengentaskan pekerja anak dari perusahaan. Untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Apa yang akan kami lakukan? Oke, berikan beasiswa, berikan seragam, bebaskan dia, belikan buku. Ambil dari perusahaan, sekolahkan dia. Hanya 2 hari bertahan Deni, lari. Kembali ke perusahaan. Akhirnya dipanggil lagi, didudukkan lagi, lari lagi. Kenapa? Karena penyelesaiannya tidak secara whole of government. Karena permasalahan dia tidak di situ, tidak tuntas, tidak selesai. Seharusnya tanya dulu permasalahannya. Apa sih masalahmu? Orang tua saya pengangguran. Kenapa pengangguran? Nggak ada kerja. Oh, ini di daerah mana? Daerah pantai. Seharusnya apa yang pertama kita lakukan? Berikan pekerjaan orang tuanya. Berikan dia nelayan. Berikan dia perahu. Berikan dia jala. Berikan dia pukat. Lalu ekonominya membaik. Tidak akan menyuruh anaknya. Oh, adik-adiknya sakit-sakit semua. Sehingga dia sakit. Kenapa sakit? Gizi kurang. Berarti kemiskinan. Berikan dia bantuan. Berikan dia pengobatan. Sakit-sakitan. Atasi. Kalau sudah sehat, baru dia tidak akan diganggu lagi. Oh, mamanya juga mengalami lumpuh. Apa yang? Bantuan sosialnya. Belikan dia kereta. Berikan dia kursi roda. Nah, ini semua menyesuaikan. Jadi harus saling melengkapi. Kalau hanya kita tarik anak itu, kita dudukkan sekolah, walaupun kita biaya uang sekolahnya, kita kasih uang SPP-nya, semua beres. Tetapi bukan itu penyebab dia bekerja. Adalah kemiskinan tadi. Oleh karena itu kemiskinan dulu atasi. Oleh karena itu pendidikan anak-anaknya dulu. Kesehatan adik-adiknya dulu. Kesehatan orang tuanya dulu. Setelah itu selesai, baru itu bisa kita. Oleh karena itu kita nggak bisa menyelesaikan itu sendiri. Undanglah dinas kesehatan. Undanglah dinas sosial. Undanglah. Dia mengatakan, kenapa kamu kerja? Rezeki itu datang dari Tuhan, kata orang tua. Oh, ini perlu penerapan dari Kementerian Agama.
perlu ada siraman rohani. Benar, rezeki itu dari Tuhan, tetapi tidak semata-mata hanya itu, harus bekerja. Jadi supaya nggak salah pemikiran, tidur pun rezeki datang dari Tuhan. Kementerian Agama, kolaborasi, itu dia. Koordinasikan dulu. Itu dia cara untuk mengentaskan kemiskinan. Ataupun mengentaskan, kalau mengentaskan kemiskinan itu bagaimana? Siapa yang terlibat di dalam mengentaskan kemiskinan? Cari dulu. Pertama sekali kalau kita mau menyelesaikan masalah, buat dulu inventarisasi masalah. Penyebabnya ini apa? Di dalam rancangan aktualisasi Anda pun begitu, cari dulu penyebabnya itu apa. Sehingga Anda bisa melakukan kegiatannya. Tanpa Anda tahu penyebabnya, kegiatan Anda nanti akan amburadul. Lari ke sana, lari ke sini. Lari. Rendahnya pendidikan, rendahnya nilai matematik di SD ini, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, rendahnya kesadaran petugas medis di rumah sakit tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, rendahnya kesadaran petugas medis terhadap penggunaan alat pelindung diri. Kegiatannya itu baru tahu kita jika kita tahu apa penyebab. Itu yang akan kita atasi. Maka untuk mengatasi penyebabnya itu kita buatlah kegiatan. Oh, kurangnya pemahaman masyarakat. Kalau kurang pemahaman masyarakat berarti edukasi. Berarti apa? Penyuluhan. Penyuluhan tentang kesehatan. Oh, kurangnya pengetahuan. Bagaimana? Oh, bisa kita melalui pamflet. Bisa kita melalui spanduk. Bisa melalui ini untuk menghimbau. Nah, itu caranya. Cari dulu apa penyebabnya. Oke? Terima kasih, kalian hebat semua. Sebenarnya, jujur, tidak tega saya berpisah dengan kalian. Asik di kelas ini. Karena mayoritas kelas ini baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Walaupun ada yang yang apa? Nggak ada lah. Lingau-lingau. Reise itu termasuk lingau-lingau, Ami itu termasuk lingau-lingau. Yang paling banyak lingaunya Reisa lah. Dari tadi lingau-lingau dia. Matanya itu kemana Reisa? Hanya memandang Fransiskus. Wah, putus-putus. Selalu menatap Fransiskus dia. Hebat kau Fransiskus, banyak yang menyayangimu. Walaupun cinta tidak harus memiliki, ya Fransiskus. Iya, Pak. Bilang dulu, terima kasih Raisa. Terima kasih Raisa. Engkau adalah bebekku. Engkau adalah bebekku. Selama di kelas ini, Beb. Selama di kelas ini, Beb. Jangan tahu siapa-siapa ya, Beb. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Beb. Beb. Itu rahasia kita berdua ya, Beb. Itu rahasia kita berdua ya, Beb. Melalui kalimat-kalimat itu yang diungkapkan oleh Fransiskus, itu sudah termasuk perekat pemersatu bangsa. Mendekatkan diri tanpa ada perbedaan. Menjalin. Karena dia menciptakan suasana. Cinta itu tidak harus beridentik dengan romantis. Cinta itu tidak identik dengan nafsu. Cinta itu tidak identik dengan memiliki. Tetapi cinta itu adalah saling mengasihi, saling mencintai, saling peduli. Itu sudah cinta. Kepedulian kita di dalam kelas ini, 10 orang kami ada satu kelompok, Pak. 10 orang kami harus lulus dengan nilai sangat memuaskan. Dan itu pasti kalian terima. Tepuk tangan, Bu. Nah, itu adalah perekat pemersatu bangsa. Oleh karena itu perekat pemersatu bangsa Emilia tidak muluk-muluk. Tidak usah terlalu aneh-aneh. Hanya dengan kalimat-kalimat demikian tadi, kita sudah bisa mereka. Karena kita tidak memilih siapa kita seperti yang saya katakan. Saya terlahir menjadi orang Batak bukan karena saya pilih. Jadi oleh karena itu Stefanus tidak ada hakmu untuk membenci saya. Tidak ada. Saya adalah ciptaan Tuhan, Stefanus pun adalah ciptaan Tuhan.
Oleh karena itu sama. Bukan berarti Stefanus ciptaan Tuhan, lalu Pak Mora itu ciptaan siapa? Wakil Tuhan. Tetap Tuhan. Saya tidak pakai wakil-wakilan. Tuhan yang menciptakan saya. Iya. Oke ya. Terima kasih sahabat-sahabat baikku. Sampai sekian pertemuan kita. Emilia, thank you banget. Umi, ada sesuatu masalah di hatimu Umi? Kenapa hari ini? Ada sesuatu. Ya, setiap manusia punya masalah Umi. Setiap manusia punya tantangan, punya hambatan. Nah, saya tadi mengikuti kuliah apa itu yang tentang kuliah. Kalau masalah otak apa tuh? Urinologi ya, Bang Jeffrey. Enggak kedengaran, Bang? Bukan, Pak. Tentang apa? otak. Saya pun juga jadi lupa. Bagian dari mana itu? Kalau itu Pak spesialis ini Pak. Duh, saya juga bukan urinologi. Bukan, neurologi Pak. Neurologi kan? Iya, neurologi. Iya, saya mengikuti kuliah neurologi tadi pagi dari seorang neurolog mengatakan terhadap bagaimana memfungsikan otak kita supaya kita tidak cepat menjadi pikun dan menjadi orang yang baik, orang yang cerdas. Nah, itu tidak pengendalian di dalam pengisian relung hati kita. Relung hati kita jangan dijadikan tong sampah, mengumpulkan hal-hal yang jelek-jelek di dalam pemikiran kita. Karena kalau itu menjadi tong sampah oleh neurolog tadi, maka kita akan cepat lumpuh otak kita. Oleh karena itu jangan memelihara kebencian, jangan memelihara sesuatu, hal-hal yang negatif di dalam hati. Itu disebut dengan tong sampah. Buanglah sampah ke tempatnya. Jangan buang sampah di dalam relung hati. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Tidak ada manusia yang tidak bertikai. Semua ada. Tetapi biarkan itu, jangan menyimpan di dalam relung hatimu. Ya Umi ya. Oke, semangat Umi. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, di sini ada beberapa, sebenarnya Anda itu semua baik. Tapi jangan membiasakan diri itu, ya dendam itu tidak baik, mengingat kesalahan orang itu tidak baik. Buang itu. Ya. Umi ini orangnya apa? Menerima, tidak mau membantah, tetapi disimpan di dalam hati semua. Dia beban sendiri. Sama ini Umi ini dengan Suryatiningsih. Kalau Reza ini menerima apa adanya juga, tetapi bisa membantah. Sensi. Emilia pun orangnya keras dia. Jika tidak benar dia berontak dia. Lebih bagus begitu Umi. Ya. Kalau Ami juga ya. Ami ini orangnya care, tetapi jangan sampai tersakiti. Nah, dia bisa marah. Itu ciri-ciri Ami. Walaupun Ami itu sebenarnya melo orangnya. Tetapi itu kadang-kadang karakter dia, melo dia itu, padahal melo itu nilai positif loh. Meletakkan kita di dalam posisi yang selalu mengalah. Tetapi ada sesuatu di hati Ami ini. Jangan katakan tidak. Dia akan lebih tidak. Nah, itu dia. Kalau Stefanus orangnya ramah, baik, masih sangat care dan familiar. Itu ciri-cirinya. Tetapi satu kelemahan Stefanus, ya, dia banyak curiganya, sangat sulit untuk menerima apa yang dikatakan orang. Selalu dianalisis. Kalau Denny tidak menerima apa kata orang, dan keyakinan Denny terhadap orang tinggi. Iya, tetapi Denny orangnya sulit untuk mengambil keputusan. Nah itu dia. Kok jadi dukunnya terakhirnya? Asep orangnya slow, tetapi langkah pasti. Asep itu termasuk kategori orang pintar sebenarnya, bijak dia. Tetapi tidak suka mengumbar apa kemampuan dia. Itu salah itu Asep. Potensi yang ada di diri kita harus kita eksplor, bukan itu sombong. Asep ini orangnya nggak suka mengumbar apa kemampuan dia. Padahal itu salah. Bukan rendah hati yang demikian, karena kita harus bisa mengeksplor apa kemampuan kita. Franciscus orangnya kekeluarganya tinggi, baik, sopan, dan dia menganggap semua sama dan tidak jaim.
Dan Fransiskus ini orangnya ya beda dengan kita. Orang Fransiskus ini bisa melakukan apa saja tanpa beban di hatinya. Itu dia. Karena dia menganggap semua orang baik, semua orang baik, semua orang. Tapi hati-hati Fransiskus, jangan diperalat orang. Anda terlalu percaya dengan orang. Oke, demikian semua ulasan kita. Jeffrey is the best. Dokter yang paling saya kagumi. Senyum Jeffrey bisa menyembuhkan ratusan bahkan ribuan pasien hanya dengan senyum. Berikan itu Jeffrey. Jangan pelit. Jangan pelit. Dua pesan saya kepada Mas Jeffrey, senyum dan sentuhan. Jangan hanya istri yang disentuh. Sentuhlah orang lain. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan saya harap PR-nya tidak berakhir di sini. Kutagih janjimu sampai kapanpun. Oke ya. Dapat dikirim melalui email saya. Saya mau tanya dulu. Sebelum kita tutup Welly, siapa yang tidak tahu email saya? Tunjuk tangan. Email. Saya belum, Pak. Yang belum tahu email saya. Belum tahu, Pak. Yang sudah tahu email saya tunjuk tangan. 1, Suryatiningsih dan Reisa. Bagus. Terima kasih yang sudah tahu email saya. Berarti Reisa dan Suryatiningsih telah betul-betul menelanjangi diriku melalui bahan yang saya kirim. Terima kasih Surya. Terima kasih Reisa. Sangat sedih. Sangat sedih Denny. Membuat itu tidak gampang, saya nggak tidur. Membuat apa yang saya sajikan itu nggak tidur saya, Den. Sampai istri kelahi dengan saya. Pak, malah laptop ja. Itu ja yang dipetik-petik, diketak-ketuk. Aku nggak pernah lagi bapak sentuh. Sentuhlah. Nah, laptop sampai kelahi dengan istri. Hanya bikin bahan ajar itu, bikin tugas. Jika Anda tidak menyentuh, saya sedih. Padahal itu perjuangan saya sudah sampai kelahi dengan istri. Jujur Denny, udah berapa malam tidak saya sentuh istri. Hanya menyentuh bahan-bahan itu. Oleh karena itu teman-temanku yang 8 jangan buat saya sedih. Sentuh dong materi yang sudah saya sampaikan. Sentuh dong tugas yang sudah saya sampaikan. Ya, karena Anda tahu saya tidak menyentuh itu karena Anda tidak tahu email saya. Jika Anda menyentuh materi saya seperti yang 2 ini, Anda pasti tahu email saya. Oke, thank you. Salam sukses, Jeffrey, Denny, Reisa, semua. Salam sukses. Denny, Bapak tunggu Japrinya setelah ini ya. Tanya sesuatu. Oke? Ya. Karena Jeffrey, Denny ada yang mau ditanya, tahu saya. Nanti saya tunggu. Oke. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat, selamat menunaikan ibadah sholat bagi teman-temanku yang akan menunaikan ibadah sholat. Ya, sebelum kita akhiri, silakan Jeffrey menutup kita di dalam. Kami berikan waktu kepada Jeffrey menutup kita di dalam doa. Halo Pak, ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin dalam agama Katolik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami ya Bapak. Engkau telah memberikan kami waktu hidup hingga kami boleh melaksanakan tugas kami. Kami boleh melewati kegiatan kami pada hari ini Bapak. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati Pak Mora, berikan ia kebijaksanaan dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Reisa, bye-bye, Denny, bye-bye, Umi. Sebelum berakhir Umi, coba semangat Umi. Nah, kami lihat Suryatiningsih, Jeffrey, Stefanus, my friend, is the best. Ami, Asep, Pak Weli, thank you Pak Weli, Franciscus, bye-bye. Duluan Liv ya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Fotonya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.